Sudah terlihat? Berapa? Sudah ya. Baik ya, kita akan teruskan ya bahasan minggu kemarin seperti itu. Kita akan masih membahas tentang gelombang elastik satu dimensi begitu ya. Setelah sebelumnya kita membahas gelombang apa? Gelombang eh, satu dimensi tetapi dalam kasus gelombang tali ya yang menggambarkan bagaimana terkait dengan gelombang transversal begitu ya. Kemudian mulai minggu kemarin kita sudah masuk ke pembahasan tentang gelombang elastik seperti itu. Ya, di pertemuan terakhir kemarin juga kita sudah menghitung ini ya. Sudah? Sudah ya? Ini sudah Iya Pak, dilengkapi sudah Pak. tapi belum. Ya, Pak. Pak, Sudah sudah. ya. Jadi kita bagaimana kita melihat kecepatan gelombang elastik yang menjalar di beberapa benda gitu ya atau di beberapa jenis bahan seperti itu ya. Mulai dari aluminium alloy, kita ada apa eh, tembaga, besi begitu kan, bahkan granit, limestone begitu kan ya. Kita sudah melihat bagaimana besar kecepatan dari gelombang elastik tersebut ya, yang tidak lain tergantung dari nilai eh, modulus elastisitasnya ya, modulus Youngnya dan juga rapat masanya seperti itu. Oke, dan kita juga sudah menurunkan persamaannya ya. Nah, kemudian juga apa? Ini yang jadi PR kemarin begitu ya, bagaimana eh, pola dari penjalaran gelombang elastik begitu ya. Eh, kita bisa menggambarkannya seperti itu ya. Oke, ini yang menjadi PR kemarin seperti itu. Oke, nah sebelum kita lebih lanjut begitu ya, kita coba rekap dulu ya sampai sejauh ini apa yang sudah kita bahas begitu. Ya, ini adalah rekap pertemuan kuliah gelombang begitu ya, mulai dari tanggal 23 Februari dari pendahuluan begitu ya, kemudian sudah masuk ke persamaan gelombang satu dimensi ya, mulai dari gelombang tali yaitu tanggal 25 Februari ya sampai kita dengan apa sampai dengan penurunan gelombang atau persamaan gelombang satu dimensi ya dalam kasus gelombang tali atau gelombang transversal seperti itu. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya kita bahas solusi gelombangnya begitu kan ya dan energi gelombang seperti itu. Itu tanggal 2 Maret ya. Oke, kemudian minggu kemarin kita sudah masuk ke gelombang elastik begitu ya, seperti itu. Selain bagaimana persamaan gelombangnya, juga kita sudah membahas bentuk-bentuk solusinya ya, yang kurang lebih sama dengan gelombang elastik begitu, gelombang tali ya. Tetapi ada perbedaannya di situ sedikit ya. Kalau dari sisi perumusannya hampir sama begitu, tapi tentu ada apa, perbedaannya ya. Kemudian nah, hari ini kita akan membicarakan tentang bidang batas begitu ya. Oke, nanti kita lihat apa yang akan dibahas di hari ini seperti itu. Nah, sebagai rekap juga atau sebagai rangkuman ya untuk pembahasan gelombang satu dimensi untuk gelombang transversal seperti ini ya. Jadi kita sudah menurunkan persamaan gelombang satu dimensi seperti ini ya. Do kuadrat U dot T kuadrat sama dengan tau dibagi dengan rho do kuadrat U dot X kuadrat seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat persamaan gelombang itu tidak lain adalah persamaan diferensial orde 2 ya untuk temporal dihubungkan dengan persamaan diferensial orde 2 untuk spasial ya. Dan karena ini masih bicara masalah satu dimensi, maka apa koordinat yang terlibat di sini hanya koordinat X seperti itu ya. Kalau mau kedua dimensi tentu ada X dan Y atau X dan Z misalnya kan atau kombinasi di antara X, Y, Z ya seperti itu. Nah, kalau di tiga dimensi harus terlibat tiga-tiganya ya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Oke ya, jadi ini adalah rekap pertemuan gitu. Tolong di apa betul-betul di apa harus dievaluasi begitu sejauh mana nanti ya Anda semua memahami ini begitu ya. Nah, kemudian setelah kita tahu bentuk persamaan gelombang, maka kita ingin tahu solusinya ya. Kita mulai dari solusi umum ya. Jadi solusi umum bentuknya itu seperti ini ya. U sama dengan F ya, X min CT ditambah dengan G, X plus CT seperti itu.
Ini adalah solusi umum. Kenapa disebut umum gitu? Karena kita melihat gelombang yang bisa apapun seperti itu, begitu ya. Artinya fungsi gelombangnya bisa berbentuk apapun, mau segitiga, mau Gaussian, atau mau random seperti itu kan, selama dia ada pengulangan begitu ya, maka itu disebut sebagai solusi gelombang seismik. Ya, bahkan kita sudah buktikan begitu ya bahwa fungsi apapun begitu yang bentuk argumennya x min ct atau x plus ct, dia memenuhi persamaan ini. Oke, ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang bentuk solusi umum, begitu, maka kita membahas tentang solusi gelombang yang apa yang eh, elementer gitu ya, yang sangat eh, digunakan di baik desain maupun engineering, itu solusi gelombang harmonik, begitu ya. Nah, kenapa disebut harmonik? Karena dia ada periodisitas seperti itu kan, dan bentuknya juga eh, ya apa namanya bisa dinyatakan dalam bentuk sin atau cos ya. Nah, salah satu bentuk persamaannya adalah seperti ini. Jadi U sebagai fungsi dari X dan T, artinya U sebagai fungsi dari ruang dan waktu, atau dia kalau mendengar U sebagai fungsi itu artinya bahwa U berubah terhadap gitu ya. Jadi U berubah terhadap X maupun T begitu ya, seperti itu. Jadi fungsinya nanti akan, kan kalau kita lihat apa fenomena gelombang begitu kan ya, maka eh, tinggi atau rendahnya amplitudo, kemudian juga apa waktunya ya, dia bervariasi seperti ini. Jadi dari waktu dari satu posisi ke posisi lain, dia punya variasi amplitudo juga. Demikian juga dengan kalau kita melihatnya terhadap time seperti itu ya. Nah, kemudian juga kita sudah membahas energi gelombang harmonik ya, kita sampai seperti ini ya, sampai dengan persamaan seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari apa persamaan energi gelombang begitu ya, atau dinyatakan sebagai E, atau ini energi total sebetulnya ya, perjumpaan dari energi kinetik dan energi potensialnya begitu, maka dia berbanding lurus dengan frekuensi ya, karena di sini ada omega kuadrat seperti itu. Atau lebih tepatnya berbanding lurus dengan frekuensi kuadrat ya. Artinya frekuensinya semakin tinggi, maka energinya pun semakin semakin tinggi seperti itu. Ya, demikian juga dengan amplitudonya ya. Jadi semakin besar amplitudo begitu ya, maka semakin besar energinya. Ini sama seperti kalau kita mendengar begitu kan orang dengan suara keras begitu kan, itu artinya dia memberikan energi yang apa, energi yang besar seperti itu. Begitu ya. Nah, demikian juga dengan panjang gelombangnya ya. Oke, ini sebetulnya rangkuman pertemuan pertama dan kedua lah seperti itu ya. Kalau kita rangkum jadinya seperti ini begitu ya. Nah, kemudian di pertemuan kemarin kita juga eh, membandingkan ya, kalau kita bandingkan bagaimana persamaan gelombang satu dimensi baik pada gelombang tali yang ini ya, yang ini adalah gelombang tali, ini adalah gelombang eh, atau ini gelombang transversal, ini gelombang longitudinal begitu ya. Kalau kita lihat maka bentuk persamaannya sama gitu ya. Jadi bentuk persamaan yang kita hasilkan dari dua skema ini begitu ya. Hasilnya sama, itu do kuadrat U do X kuadrat, 1/C², do kuadrat U do T kuadrat, seperti itu. Ya, jadi persamaannya sama yang kita hasilkan. Apa yang membedakannya? Ya, apa yang membedakan dari kedua fenomena gelombang ini? Apa kira-kira? Kalau persamaan umumnya sama, yang membedakan adalah C-nya ya, atau kecepatannya. Oke. Nah, jadi untuk di gelombang tali begitu ya, untuk gelombang tali maka C-nya sama dengan akar kuadrat dari tau dibagi dengan rho. Apa itu tau? Tau itu tensionnya ya. Jadi seberapa kencang tegangan tali itu, seperti itu ya. Kalau rho itu adalah rapat masanya, seperti itu. Ya. Dan ingat ya, walaupun kita membahas tentang gelombang tali, ya, tapi ini applicable untuk juga di material-material lain seperti itu, begitu ya. Kalau misalnya kita mau membahas tentang batuan, maka ya kita tinggal apa? Tinggal rubah aja rho-nya ke rho yang terkait dengan materialnya seperti itu. Ya kalau di geofisika atau di geologi ya tentu rho-nya adalah rho atau rapat massa batuan seperti itu, ya. Jadi pada intinya adalah bahwa kecepatan gelombang itu dia tergantung dari
tensionnya yang bekerja pada benda tersebut, dan jenis bendanya, begitu kan, yang dinyatakan oleh nilai nilai rho seperti itu. Nah, sementara untuk yang kasus di bawahnya, ya, yang untuk kasus longitudinal, ya, kalau waktu duduk tersebut sebagai gelombang elastik satu dimensi, begitu ya, seperti itu, maka kecepatannya itu sama bentuknya ya, akar E dibagi dengan rho. Nah, E di sini apa? Ada yang masih ingat? E definisinya apa? Modulus Modulus yang Pak. modulus Young Modulus ya, yang atau secara umum modulus elastisitas begitu ya. Atau secara umum modulus elastisitas, atau lebih, kalau mau lebih spesifik, modulus Young seperti itu. Sementara jadi yang membedakan adalah yang untuk gelombang elastik ada modulus Young-nya begitu kan, di apa sebagai pembilangnya, sementara di gelombang apa tali dia tahu, atau tensionnya ya, tension yang terjadi pada tali tersebut seperti itu ya. Jadi persamaan dasarnya sama ya. Jadi persamaan dasar gelombangnya sama seperti itu. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan adalah, jadi kapanpun begitu ya, kalian melihat persamaan yang seperti ini ya, yang menghubungkan antara turunan kedua terhadap X atau terhadap ruang gitu kan ya, dihubungkan dengan turunan parsial kedua terhadap waktu, ya, di tengah-tengahnya ada suatu koefisien seperti itu, maka itu pasti menggambarkan suatu fenomena gelombang begitu ya. Ya, jadi ini adalah persamaan eh, gelombang. Jadi kapanpun yang melihat persamaan matematik seperti ini, maka di apa, di benak kita ya, di kepala kita, wah ini pasti ini menggambarkan suatu fenomena gelombang. Bisa gelombang apapun ya, gelombang mekanik, apakah gelombang elektromagnetik begitu ya. Pasti bentuk persamaan dasarnya seperti ini. Oke ya. Nah, nah di sini sebetulnya ada latihan ya, untuk apa yang untuk nanti kita bahas Rabu. Jadi kita apa, kita PR-kan dulu ya, apa, silakan bisa di screenshot dulu ini ya. Jadi ini sebagai latihan ya. Jadi dari rangkuman pembahasan sebelumnya begitu ya. Nah, ini bentuk latihannya seperti ini. Coba ya. Coba ini di apa? Jadikan mm, PR yang kita touch screen. Rasanya ini belum ya, belum dibahas kan, ya kan? Di Belum, Pak. screenshot udah? Sudah, Pak. Oke, nah yang ini juga yang apa? Ini yang halaman keduanya juga ya, gab apa? Lanjutan dari ini ya. Silahkan. Ini juga apa? Ini juga di screenshot. Jadi dari A, B, C, D, E, F, G, H begitu ya. Ini sebagai PR yang kedua ya, yang harus dikumpulkan. Ya, jadi untuk melihat sejauh mana ya Anda memahami begitu ya, pembahasan yang tadi sudah saya apa, istilahnya ya, yang sudah saya runut begitu ya, sudah membahas apa saja kita sejauh ini seperti itu ya. Nah, salah satu evaluasinya adalah coba aplikasikan pengetahuan apa, pengetahuan kita tadi begitu untuk latihan seperti ini. Udah? Udah ya? siapa? Nah, sekarang kita akan membahas apa ya, topik yang baru seperti itu ya. Nah, kenapa disebut baru? Karena eh, kita lihat fenomena sejauh ini, begitu ya. Perhatikan gambar ini. Dan lagi-lagi ya, saya apa, ini sangat tipikal di apa, di belajar sains, belajar engineering, begitu kan. Kita selalu berawal dari skema gitu ya. Kita membuat skema yang simple gitu kan. Kemudian kita menganalisis skema tersebut seperti itu ya, untuk menurunkan persamaan yang lebih generalnya seperti itu.
Nah, saya jelaskan dulu skema ini ya. Ya, yang pertama, ini ada dua benda yang saling menempel seperti itu ya. Jadi eh, ini ada dua benda. Benda pertama saya gambarkan sebagai warna hijau, begitu kan? Kemudian yang kedua ini berwarna coklat lah ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ya. Jadi ini antara dua benda atau dua medium ini ada batas, ada bidang batasnya gitu kan. Ini adalah bidang batasnya ya. Oke, jadi ini benda pertama ya saya coba tuliskan supaya lebih clear. Atau medium lah kita sebut sebagai medium ya. Ini adalah medium pertama ya. Ini medium pertama nih kita sebut sebagai medium ke satu. Ini medium kedua seperti itu. Nah, antara medium satu dan medium dua ini dibatasi oleh suatu bidang batas di sini. Ya, ini ada bidang batas nih di sini. Ya, kemudian bidang batasnya kita tempatkan di X sama dengan nol ya. Jadi bidang batasnya itu di X sama dengan nol ya. Di sini saya tuliskan X sama dengan nol seperti itu. Nah, medium satu tentu dia punya karakteristik begitu kan? Ya, jadi medium satu dikarakteristikan oleh modulus Youngnya E1 ya, perhatikan di sini ya. Jadi medium satu E1 sementara medium 2 medium medium 1 juga masih rho-nya rho 1 seperti itu ya. Nah, sementara untuk medium 2 dia dikarakteristikan oleh E2, jadi modulus Youngnya E2 dan rapat masanya rho 2. Bisa dipahami sejauh ini? Bisa ya? Oh, ya Oke paham. ya. Nah, kalau yang sebelumnya, kenapa ini saya tadi katakan ini bahasan yang baru begitu kan? Karena di bahasan-bahasan sebelumnya kita mengasumsikan gelombang menjalar pada medium yang homogen seperti itu. Ya, kalau misalnya dia batuan limestone, limestone semua begitu kan? Ya granit-granit semua gitu kan, lempung-lempung semua seperti itu. Nah, sekarang kita ingin melihat fenomena gelombang yang menjalar di dua medium yang berbeda yang dipisahkan oleh suatu bidang batas seperti itu. Ya, kita ingin melihat apa ada fenomena apa yang terjadi jika gelombang eh, apa ketemu bidang batas seperti itu. Ya. Oke. Nah, untuk membuat skemanya, maka kita asumsikan ada suatu gelombang datang ya dari medium pertama. Ini digambarkan oleh UI ya, UI. I tentunya dari insiden ya, jadi gelombang datang seperti itu. Oke. Jadi gelombang datang dari medium satu kita gambarkan seperti ini gitu kan, datang kemudian dia sampai di bidang batas. Nah, coba saya ingin tanya, kira-kira di bidang batas akan terjadi apa? Bayangkan ada suatu gelombang begitu kan yang menjalar, kemudian dia ketemu bidang batas yang memisahkan dua medium, yaitu di sini medium 1 dan medium 2. Apa yang akan terjadi di situ? Apa yang terjadi? Mungkin supaya tidak distraksi dengan gambar ini, saya akan ke apa ke layar kosong dulu begitu ya. Jadi bayangkan ya, ini adalah bidang batasnya di sini ya, bidang batasnya di sini. Ini ada gelombang yang menjalar ke sini nih, seperti itu ya, disebut sebagai gelombang datang ya, disebut sebagai gelombang datang atau incident wave ya, incident wave atau tadi dinyatakan sebagai UI. Nah, ketika dia sampai di bidang batas, apa yang akan terjadi di sini? Gelombang Belum tersebut akan bisa. melakukan Pak. Tabrakan nanti Wahyu sama Dita tadi. Siapa dulu? Wahyu dulu. Silakan Wahyu. Gelombang Tabrakan tadi. tersebut akan mengalami kemelokan Pak atau refleksi.
pembelokan ya. Jadi Wahyu ke arah pembelokan. Oke, saya tampung dulu ya. Pembelokan. Dita tadi Dita. Pak mungkin bisa memantul atau bisa terus gitu Pak gelombangnya. Good ya, mantul dan menerus gitu ya. Nah, sebetulnya dua jawaban ini betul ya. Dua jawaban ini betul, dua-duanya, baik jawaban Wahyu maupun Dita seperti itu. Nah, kita lihat dulu ya di apa yang disampaikan oleh Wahyu ya. Jadi Wahyu menjawab akan ada pembelokan ya. Ini betul akan ada pembelokan jika apa jika eh, eh, gelombang datangnya dia membentuk suatu sudut datang terhadap apa garis normal dan nanti ini akan kita bahas ini lebih relatif lebih advance begitu ya seperti ini. Maksudnya ini ke apa? Pasti arahnya itu ke hukum Snellius ya atau ke hukum Snell seperti itu ya Wahyu ya. Nah, tetapi kasus di sini adalah gelombangnya itu membentuk sudut yang tegak lurus terhadap bidang batas ya. Jadi ini adalah sudutnya tegak lurus terhadap bidang batas ya atau 90 derajat. Nah, kalau terhadap garis normal dari bidang batas tersebut, dia 0 derajat seperti itu. Ya, jadi ini tidak akan terjadi pembelokan. Kenapa? Karena gelombangnya datang secara tegak lurus terhadap bidang batas seperti itu. Ya, nanti ini kita akan bahas ketika membahas tentang hukum-hukum Snell ya. Jadi yang apa? Yang tidak tegak lurus seperti itu. Ya. Nah, kasus seperti ini ya di apa? Di di istilahnya itu disebut sebagai normal incident ya disebutnya. Jadi kasus yang seperti ini dikenal sebagai normal incident ya. Normal incident apa? Artinya eh, gelombang datang secara tegak lurus terhadap bidang batas begitu ya. Atau dia punya sudut datang 0 derajat seperti itu. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau kasusnya normal incident seperti itu? Tadi kalau yang dimaksud dengan pembelokan oleh Wahyu, misalnya gelombangnya datang seperti ini nih, dia membentuk sudut seperti ini ya. Jadi dia ada sudut datang nih, theta di sini. Maka akan ada pembelokan atau dikenal sebagai pembiasan ya atau refraksi. Nah, di sini ya tidak terjadi itu karena gelombangnya tidak membentuk sudut theta, tetapi theta sama dengan nol seperti itu. Nah, yang apa yang lebih tepat untuk kasus seperti ini, tadinya saya mulai Dita. Ada gelombang yang dipantulkan, ya, ada yang diteruskan, seperti itu. Yang dipantulkan disebut sebagai gelombang refleksi, ya. Sementara yang di apa yang diteruskan disebut sebagai gelombang transmisi, ya, seperti itu. Oke, jadi untuk kasus kalau gelombangnya dia tegak lurus terhadap bidang batas, maka yang akan terjadi adalah yang direfleksikan atau yang dipantulkan kembali ke medium satu dan diteruskan ke medium 2 seperti itu. Good ya, jadi jawaban apa? Jawaban dari Wahyu dan Dita ini secara ini betul dua-duanya seperti itu ya, betul dua-duanya. Hanya saja dalam kasus yang berbeda seperti itu. Oke, kita kembali ke sini ya. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan apa yang dimaksud eh, Dita sebagai refleksi atau gelombang pantul ini saya gambarkan ke arah sini nih. Disebut sebagai UR. Terlihat UR? Terlihat ya? Jadi dia Pak, gelombang itu dipantulkan, dibalikan lagi ke medium satu seperti itu. Ya. R di sini untuk untuk merefer ke refleksi ya atau gelombang pantul. Nah, sementara yang diteruskan tadi ini saya tuliskan sebagai UT ya. T di sini sebagai transmisi seperti itu. Oke ya, jadi ada yang dibalikan ke medium satu sebagai gelombang pantul, ada yang diteruskan ke medium 2 sebagai gelombang transmisi seperti itu. Good ya. Jadi seperti itu skemanya ya. Jadi skema ini yang akan kita apa? Yang akan kita analisis pada pertemuan hari ini. Jadi ada gelombang dari medium satu, misalnya dari lapisan batuan satu ke lapisan batuan yang lainnya, begitu ya. Di sini ada
bidang batasnya. Nah, untuk gelombang datang yang tadi UI begitu kan, maka argumen fungsinya dia harus X min C1T. Kenapa min? Masih saya rasa saya pernah pernah menjelaskan arti positif dan negatif pada argumen suatu fungsi fungsi gelombang. Ya, kenapa min di sini? Ada yang masih ingat kenapa ada tanda minusnya di sini nih? Ya, saya harus pakai warna yang lain ya supaya tidak tabrakan warnanya nih. Saya pakai warna ini aja nih, warna ungu ya. Ini. Apa tanda minus di sini? Tanda ini nih. Tanda minus itu artinya gelombang menjalar ke arah X positif. Seperti itu. Ya, jadi tanda minus di situ menggambarkan bahwa gelombang menjalar pada arah X positif. Oke, ya, itu arti dari minus di situ. Nah, sekarang saya tanyakan lagi. Kenapa di sini ada C1T? Kan rumus awalnya kan U, ya, standarnya itu kan U, X, eh, min CT, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan kenapa di sini ada C1? Ya, kita coba pelan-pelan tapi harus dipahami betul ya sampai apa setiap parameter yang terlibat di situ harus dipahami betul. Kok kenapa seperti itu? Tadi kenapa minus? Karena gelombangnya dia menjalar ke arah X positif. Nah, sekarang kenapa C1? C tadi apa definisi C itu apa? Yaitu Kecepatan gelombang. kecepatan gelombang, Kecepatan Pak. gelombang, Pak. Kecepatan. Nah, kenapa C1 kalau begitu? Kenapa kecepatan gelombang satu? Jarak Karena dan kecepatannya sama, Pak. jarak dan kecepatannya sama. Nah, kita lihat ya. Karena gelombang datang itu menjalannya di medium pertama seperti itu ya di C1. Oke. Nah, kita lihat yang gambar ini nih. Ini menggambarkan gelombang datang begitu kan yang menjalar di medium satu. Makanya ini C1 ya. Tadi rumusnya apa? C ya. Kalau kita lihat tadi di rangkuman yang sebelumnya, maka C sama dengan akar dari apa coba? E modulus Young dibagi dengan density kan? Ya, seperti itu. Nah, sehingga kalau begitu ya ini tanpa indeks ya. Sekarang kalau C1 apa berarti kalau C1? Ini sama dengan akar dari E1 per density 1, Pak. good. Nah, seperti itu. Nah, saya senang kalau ada interaksi begini ya. Nah, jadi ada seperti itu. Nah, jadi C1 itu adalah kecepatan gelombang elastik pada medium pertama yang besarnya ditentukan oleh modulus Young di medium pertama dibagi dengan rapat massa di medium pertama. Good ya, seperti itu. Jadi sekarang eh, apa kalau seorang apa istilahnya ya seorang yang belajar geofisika begitu kan melihat persamaan itu harus sampai terbayang gitu loh maknanya apa ya karena kita kan tidak sekedar belajar fisika atau matematiknya ya tapi kita harus tahu ke maknanya tadi pengertian kenapa negatif gitu kan kenapa di sini C1 kan harus paham seperti itu ya. Oke, nah kalau begitu eh yang U, UT gimana kalau gitu? Yang apa gelombang transmisi seperti apa? Gelombang transmisi, ya. Dari penjelasan tadi, harusnya kita juga sudah bisa apa namanya menuliskan persamaan untuk U transmisi atau UT di sini. Argumennya apa nih? Di sini kan pasti X min atau negatif atau positif? Lihat UT. UT kemana arahnya nih? Positif, Pak. Ke arah X positif kan? Iya, Pak.
Berarti apa di sini? Kalau ke arah X positif, negatif atau positif? Positif, Pak. Kebalik ya, negatif ya. Ah, iya, Tadi- Pak, Ya, negatif, Pak. ya, tadi kan saya jelaskan ini arti negatif di sini artinya gelombangnya menjalar ke arah positif. Berarti di sini juga harus negatif. Nah, ini menjalar di medium di mana nih? Medium satu atau medium kedua? Dua, Pak. Medium Dua kedua, kan? Pak. Berarti C-nya C2, Pak. Dua C2 T. gitu kan. T-nya sama di sini kan. Di sini C2 apa definisinya? Akar dari modulus yang kedua dibagi dengan rho 2 seperti itu. Good ya, ini untuk transmisi. Jadi yang untuk ini nih ya. Jadi yang UI atau gelombang datang sudah, gelombang transmisi sudah. Nah, sekarang yang refleksi nih. Kalau begitu yang refleksi apa nih? UR jadi apa nih? Coba UR fungsinya apa? X plus C3T Pak. Agak agak pelan Wahyu, Wahyu ininya. X X plus plus C3T. C3T. Setuju semua? Mungkin C1, c Pak. satu Pak. Nah, good. Dita ya sama Kayla. Bukan C3 ya, Wahyu ya. Iya, iya Pak, Karena iya kan Pak. ya kan mediumnya cuma ada dua, medium satu, medium dua. Tapi ini ada cerita lucu juga ya. Kemarin juga kebetulan saya mengajar ini yang di apa? Untuk yang kelas Ganesha ya, untuk yang sorry untuk di kelas ya di Cirebon ya. Dan betul sama dengan Wahyu ada C1, C2, C3 gitu kan. Jadi apa kayak rangkaian padahal kita kan tidak berhubungan dengan mediumnya. Jadi ini harusnya C1 seperti itu ya. Oke, ya. Nah, kenapa ini plus? Karena dia menjalar ke sebelah kiri kan ya. Jadi dia harus plus good. Nah, ini senang nih kalau gini saya nih. Wah, apa sudah mulai panas nih gitu ya. Ininya apa? Udah bagus nih gitu kan. Good ya. Jadi kalau saya gambarkan secara lebih apa lebih rapih ya, saya tuliskan seperti ini. Jadi gelombang transmisi itu bergerak ke kanan melalui medium 2. Jadi rumusnya seperti itu. Nah, kemudian gelombang pantul ya atau tadi refleksi dia plus C1T ya bergerak ke kiri. Oke ya, jadi ini makna negatif positif itu ada maknanya terkait dengan arah. Kemudian C1, C2 itu terkait dengan mediumnya, begitu ya. Good, seperti itu. Nah, sekarang ya setelah kita mengidentifikasi begitu ya eh, gelombang-gelombang yang terlibat pada apa namanya pada skema yang seperti ini ya, di mana ada dua medium dibatasi oleh suatu bidang batas, kita kan ini. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi pada bidang batas atau pada X sama dengan nol ya tadi ingat ya di awal saya sampaikan bahwa bidang batas kita tempatkan di koordinat X sama dengan nol. Artinya kalau ke sini jadi negatif gitu ya. Jadi kalau ke sini X-nya lebih kecil daripada nol kan atau negatif, ke arah sini X-nya lebih besar daripada nol atau positif ya. Kita negatif di sini positif seperti itu. Nah, sementara X sama dengan nol itu adalah posisi bidang batas. Nah, apa yang terjadi pada bidang batas atau serat batas apa yang harus harus dipenuhi di situ? Ya. Nah, di sini di poin keempat ya saya sebutkan pada bidang batas atau X sama dengan nol, maka medan perpindahan apa tuh medan perpindahan? Dalam konteks ini medan perpindahan itu adalah U gitu ya. Adalah U di sini yang disebut sebagai tadi solusi gelombangnya kan medan perpindahan atau displacement ya seperti itu. Oke, dan juga tegangannya dia harus continue, ya. Ini bahasa matematik begitu kan, tapi pemahamannya seperti ini. Jadi di bidang batas itu dia harus antara U insiden atau gelombang datang, gelombang refleksi dan gelombang transmisi dia harus sinkron gitu loh, ya. Harus sinkron. Oke. Jadi tidak dimungkinkan dia membentuk suatu celah gitu kan. Jadi dia rapat ya bidang batasnya itu. Ya, kalau ke kiri semuanya ke kiri, kalau ke kanan juga ke kanan ya. Seperti itu yang dimaksud dengan
continue itu kalau di fungsi kan sama kan kita punya fungsi continue, ada fungsi discontinue ya. Kalau fungsi continue kan tidak ada jumping gitu ya, tidak ada loncatan. Ya, smooth gitu seperti itu. Ya. Nah, sama juga berlaku pada kondisi ini. Jadi medan perpindahannya dia harus continue dan tidak hanya medan perpindahannya tetapi juga tegangannya atau taunya ya atau di sini sigma tadi ditulis sebagai sigma atau tau harus juga continue. Nah, kondisi seperti ini ya secara apa? Secara eh, istilahnya disebut sebagai welded interface ya. Mungkin kalau nanti apa kalian baca begitu ya di beberapa artikel begitu ya. Kalau mendengar welded interface ya, itu artinya yang tadi saya terangkan seperti itu. Terus terang saya agak kesulitan menerjemahkan apa adanya begitu ya. Karena kalau kita terjemahkan apa nih? Welded ini apa? Well gitu kan. Well itu kayak kayak apa kalau suatu benda kita las gitu ya. Misalnya kita punya suatu baja terus kita las seperti itu ya. Itu kayak di weld di las gitu seperti itu gitu kan. Ini juga mungkin sama apa definisinya. Jadi antara medium satu dan medium dua dia rapat, dia tidak dimungkinkan ada celah seperti itu ya. Jadi disebut sebagai welded interface atau batas apa namanya bidang batas yang rapat lah gitu kan. Mungkin saya apa terjemahan yang agak mendekatinya gitu kan. Ini bidang batas bisa pakai yang gitu kan, yang rapat seperti itu ya. Oke, artinya bidang batasnya ya dia harus apa tidak tadi mungkin terpisah seperti itu. Ya, jadi kontinuitas di bidang batas disebut sebagai welded interface atau boleh kita terjemahkan sebagai bidang batas yang rapat ya atau bidang batas rapat. Kebetulan di buku saya menulisnya bidang batas rapat seperti itu ya. Karena nggak enak kalau di tulisan bidang batas yang dilas gitu kan. Seperti itu. Oke ya, clear ya. Jadi kita ingin melihat apa efek dari syarat batas kontinuitas ini ya. Jadi medan perpindahan sama tegangan itu harus kontinu seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya. Sebelum ke sana kita lihat dulu apa kita lihat variabel x min ct ya. Kita lihat variabel x min ct. Jadi eh, apa argumen x min ct yang tadi apa yang sudah kita bahas panjang lebar di kuliah-kuliah sebelumnya dan juga barusan ya kita mengapa bahwa c itu ada dua, ada c1 c2 tergantung. Pada prakteknya, begitu kan, argumen X min CT ini dapat dikalikan dengan suatu konstanta. Di sini misalnya konstanta nu, ya, ini disebut sebagai nu, ya, kalau bahasa ininya, ya, nu, seperti itu. Oke. Tanpa mengubah fakta bahwa kalau ini kita kalikan argumennya dengan dengan suatu konstanta nu, ya, dia juga pasti memenuhi persamaan gelombang itu, ya. Jadi kita boleh menambahkan ini. Sebagai contoh misalnya kalau kita ingat di gelombang harmonik itu kan rumusnya itu U sama dengan A si eh, kita di depan X min CT ya kita kalikan dengan K kan dengan bilangan gelombang seperti itu ya. Jadi kita boleh mengalihkan X min CT dengan sebarang parameter atau sebarang kuantitas seperti itu. Nah, kalau di gelombang harmonik kita kalikan dengan K, kalau di apa dalam kasus ini kita kalikan dengan suatu parameter nu seperti itu. Nu-nya nanti bisa bisa apa? Bisa apapun begitu ya. Seperti itu. Nanti kita lihat ya ini kenapa kok alasannya seperti ini. Saya nanti akan lihat seperti itu. Kita akan lihat ya. Oke, ya. Nah, kemudian nu-nya karena kita boleh memilih nu itu apapun begitu kan, maka kita
kita ganti nu-nya menjadi min 1/c. Ya, artinya dia 1/kecepatan. Karena kan tadi kecepatan ya, seperti itu. Nah, sehingga kalau ini kita kalikan, begitu ya, kan ini kan ya, nu dikalikan dengan X min CT, kemudian nu-nya kita ganti jadi minus 1/C, seperti itu. Ya, kemudian di bawahnya kan apa di dalam kurungnya masih X min CT nih, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita kalikan, min 1/C dikalikan dengan X, begitu kan? Ini jadi minus X dibagi C, ya. Min 1/C dikalikan dengan min CT, maka C-nya saling menghilangkan dan ada negatif, jadi positif di sini, ya. Dikalikan dengan T, seperti itu. Jadi di sini min X dibagi C ditambah T. Nah, kita balikan saja gitu kan, T-nya di depan, ya. Ini T time dikurangi dengan XC seperti itu. Ya, sama saja seperti itu. Oke. Nah, jadi penulisan U dengan argumen X min CT bisa diganti menjadi U T min XC. Ya, itu pesannya ya. Itu pesan dari eh, kita mengalihkan dengan suatu apa namanya yang yang nilainya min 1/C. Jadi kita ingin membalikan, kita ingin men-switch dari X min CT jadi T min XC gitu ya, seperti itu. Ya, jadi pahami ya, seperti itu. Nah, kenapa Pak harus repot-repot seperti ini? Nah, biasanya kita ada tujuannya ya, supaya apa? Supaya lebih mudah gitu kan ya. Biasanya ini apa triknya orang matematik sama trik orang fisika itu biasanya untuk memudahkan suatu eh, apa problem yang agak ribet begitu kan, dibuat persamaannya sesimpel mungkin lah ya. Itu pesannya di situ. Oke, kita hapus lagi ya. Nah, jadi sekarang kita nyatakan persamaan gelombang tadi yang awalnya adalah X min CT jadi T min X dibagi C seperti itu. Ya, oke. Nah, kemudian, nah ini yang apa? Yang pentingnya. Dengan menerapkan syarat kontinuitas pada bidang batas X sama dengan nol, tadi apa bunyinya? Bahwa medan perpindahan pada bidang batas harus kontinu seperti itu. Ini maknanya adalah gelombang datang ya, gelombang datang ini UI seperti itu sebagai fungsi dari T. Loh Pak, kok kenapa tidak ada min XC-nya? Kenapa coba? Kenapa tidak dituliskan UI T min XC? Sorry, X-nya di sini ya. X min C1. Kenapa coba? Kenapa saya hanya menuliskan T-nya? Karena kita sedang melihat fenomena ini di bidang batas. Sementara bidang batas itu X-nya 0 ya, seperti itu. Jadi kalau ini dikalikan dengan 0 ya ini sama dengan UI T seperti itu kan ya, karena ini akan 0 nih ya. Seperti itu. Paham ya? Nah, demikian juga terjadi pada yang refleksi dan transmisi. Jadi kita cukup menuliskan UI sebagai fungsi dari T, UR sebagai fungsi dari T dan U transmisi sebagai fungsi dari T juga seperti itu. Tapi ini maknanya apa? Ini maknanya adalah pada bidang batas maka penjumlahan UI atau gelombang datang dengan gelombang refleksi atau gelombang pantul sama dengan gelombang transmisi seperti itu ya. Ini disebut sebagai syarat batas atau syarat kontinuitas pada bidang batas untuk displacement ya atau U di sini. Ya, sebagai contoh lah, mungkin mungkin kalau melihat kadang-kadang kalau melihat rumus suka ini ya, mungkin agak ya tapi kalau kita bikin ini aja ya, kita bikin simulasi seperti ini bentuk ini akan saya yakin akan mudah dipahami seperti itu. Ya, misalnya ya UI-nya itu amplitudonya misalnya
5 lah, seperti itu ya. U-nya 5, seperti itu. Nah, misalnya ya, U apa U transmisinya, dia sama dengan 3, seperti itu ya. Maka berapa U refleksinya dari sini? Supaya ini supaya rumus ini jadi jadi pas gitu. Kita masukkan saja UI 5 ya. Di sini UI-nya 5 eh, ditambah dengan UT-nya U refleksinya kan yang ditanyakan. Harus sama dengan UT atau U transmisi sama dengan 3. Jadi berapa nih UR-nya kalau begitu? 5 ditambah berapa supaya jama sama dengan 3? Minus 2 kan? Seperti itu. Dua, Pak. Ya. Oke, jadi apa pengertian kontinuitas untuk medan perpindahan itu seperti itu ya. Jadi kalau misalnya U transmisinya misalnya gelombangnya tentang 5 begitu kan, yang ditransmisikan misalnya 3, berarti U refleksinya adalah minus minus 2. Apa itu minus 2? Artinya dia apa ke polarisasinya ke bawah seperti itu ya. Nanti kita lihat ada simulasinya ya seperti itu. Nah, supaya lebih yakin lagi ya, gimana kalau kita buat ya. Jadi untuk memahami rumus ini ya, supaya rumusnya dipahami itu tidak hanya sekedar deretan simbol-simbol, tetapi harus sampai dipahami begitu ya. Ini maknanya apa? Nah, coba kalau misalnya sekarang UT-nya saya buat -4, berapa UR-nya? Sorry, kok sorry 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 sorry, 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 salah sorry salah salah ya. Saya misalnya UR-nya U atau U transmisinya saya buat ya 4 lah seperti itu. Berarti UR-nya berapa? Tidak minus ya, tapi positif. Ya, enggak? Ya, Wahyu, -1 ya, begitu ya, Iya, minus Iya, 1. Pak. -1 ya, seperti itu. Oke, ya, itu ya maksudnya seperti itu. Misalnya ya, tapi nanti sih ada simulasinya ya. Oke, jadi ingat ya, ini adalah kontinuitas untuk medan perpindahan di bidang batas seperti itu. Nah, kemudian tadi ya, selain yang kontinu itu medan perpindahan, tetapi stresnya pun atau tegangannya pun begitu kan dia harus kontinu gitu kan, ya harus sama seperti itu. Nah, sekarang kita harus ingat lagi apa sih stres gitu kan. Nah, stres kita sudah bahas di minggu kemarin, itu tidak lain adalah perkalian antara modulus Young dikalikan dengan strain seperti itu ya. Nah, di sini strain tidak lain adalah do U do X seperti itu. Oke, strain adalah do U do X. Nah, sementara hubungan antara eh, modulus Young ya dengan kecepatan, tadi ingatnya bahwa kecepatan sama dengan akar dari apa tadi, dibagi dengan rho seperti itu. Nah, kalau ini kita kuadratkan gitu ya, maka ini akan menjadi C kuadrat sama dengan E dibagi dengan rho, atau sama dengan E adalah rho dikalikan dengan C kuadrat. Nah, yang E ini kita ganti menjadi rho C kuadrat seperti itu. Ya, siapa tahu ada yang bertanya, oh dari mana Pak itu kok ada rho C kuadrat dari persamaan ini. Oke ya, seperti itu. Nah, sementara strain, strain tidak lain adalah do U do X ya. Ini sudah kita bahas di pertemuan pertemuan kemarin ya, dan sebelumnya juga sudah kita bahas ya. Jadi epsilon itu adalah do U do X seperti itu.
Nah, sementara U-nya tadi apa ya? U-nya tadi adalah sama dengan ini tadi T min XC kan ya, seperti itu ya. Jadi U-nya seperti ini. Oke. Nah, coba kalau kita lihat ya, kalau U-nya seperti ini, maka turunannya gimana nih turunannya? Do, U do X-nya seperti apa nih? Ayo. Yo, siapa yang apa? Yang bisa menurunkan ini? U sebagai fungsi dari T min XC ya. Sekarang berapa turunan U terhadap X kalau begitu? Ayo, siapa yang masih ingat hukum turunan? Atau ini epsilon ya, atau ini adalah strain. Nah, ini kita ingat lagi apa hukum turunan berantai ya, seperti itu. Ya, jadi kenapa? Karena dia kan argumennya juga merupakan fungsi dari X seperti itu ya. Nah, jadi kalau ini kita turunkan ya, ini akan menjadi min 1/C dari turunan U aksen seperti itu. Ya, atau U aksen itu ya U aksen T min XC seperti itu ya. Ini coba ingat-ingat lagi hukum turunan berantainya ya. Turunan berantai seperti itu. Ya, oke. Sekarang udah komplit nih kayaknya untuk kalau saya kalau saya tuliskan lagi dianya jadi seperti ini ya. Oke, kalau kalau U-nya apa namanya? Kalau U-nya sinusoidal ya seperti ini, tetapi kalau misalnya mau lebih general ya, ini rumusnya min 1/C U aksen seperti itu ya. Oke, ini kalau harmonik ya seperti ini penulisannya. Oke, ya. Nah, jadi kan nah di sini juga apa? Kalian jadi tahu, oh ternyata kenapa harus kok mau belajar bumi, mau belajar batuan, kok kenapa belajar turunan, kenapa belajar limit, begitu kan? Ya, kenapa belajar gelombang? Ya, karena tujuannya kan ini terkait semua, begitu ya, terkait semua kan seperti itu. Baik. Nah, sekarang ini kalau misalnya harmonik ya, kalau yang harmonik ini epsilon sama taunya kita bisa apa namanya bisa dinyatakan seperti ini ya, seperti itu. Nah, baik, sekarang kita kembali ke sini begitu ya. Ini adalah turunan do u do x ya. Perhatikan yang ini nih. Perhatikan yang ini dulu ya, ya. Ini itu adalah untuk gelombang yang menjarah ke kanan. Kenapa? Karena yang tadi menjarah ke kanan itu kan ada tanda negatifnya ya. Maka negatif itu diserap di min 1/C nih di sini. Kan ada min 1/C ya. Jadi ini untuk gelombang datang dan gelombang transmisi. Tetapi untuk yang gelombang yang menjalar ke kiri atau gelombang pantul ya, dia tidak ada minusnya seperti itu ya. Ya, jadi kilatnya untuk yang gelombang yang ke kiri ini adalah gelombang pantul ya, ini gelombang pantul atau disebut sebagai UR ya. Sementara yang ini adalah UI dan UT ya, gelombang datang dan gelombang transmisi seperti itu. Nah, itu pun harus sama seperti itu kan. Jadi apa namanya tegangan di bidang batas itu harus kontinu ya. Kalau bahasa apa ya, mungkin mudahnya itu harus harus sama lah kira seperti penjumlahan itu harus apa harus match ya yang disebut dengan apa continue itu. Nah, maka dengan apa
syarat kontinuitas tegangan pada bidang batas. Kenapa? Karena kalau begitu, tegangan itu rumusnya adalah Rho dikalikan dengan C kuadrat dikalikan dengan dou do X ya. Dou do X. Nah, ini tergantung dou do X-nya. Kalau untuk yang gelombang yang ke kanan atau gelombang datang dan gelombang transmisi, dia ditambahkan dengan min 1/C dikalikan dengan Rho dikalikan dengan C kuadrat U aksen seperti itu. Nah, sementara untuk yang gelombang ke ini ke kanan itu kita sebut sebagai ya. Kalau untuk gelombang ke kiri, dia 1/C rho kuadrat C kuadrat U aksen ya. Jadi rumusnya seperti ini. Oh, Pak ini dari mana gitu kan? Nah, ini yang bagian pertama tadi ini adalah tau ya, tau satu atau tegangan di medium satu akibat dari gelombang datang. Ini juga gelombang di T1 ya di medium satu akibat dari gelombang refleksi ya ini gelombang datang. Sementara yang ini adalah tegangan di medium kedua akibat gelombang transmisi seperti itu ya. Oke. Nah, kalau ini kita integralkan, maka kita bisa menghilangkan turunannya. Kalau ini kita sudah integralkan, tadi kan ini turunan ya. Ini kan tadi ada aksennya kan, ada aksennya, ada aksennya, ada aksennya. Tapi kalau ini kita integralkan, maka aksennya jadi hilang seperti itu ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita ini adalah persamaan yang dihasilkan dari kontinuitas dari tegangan. Sementara di awal tadi kita sudah punya persamaan U1 ya atau UI, sorry, UI sebagai fungsi dari T ditambah dengan UR sebagai fungsi dari T sama dengan U transmisi sebagai fungsi dari T seperti itu ya. Jadi sekarang kita sudah punya dua persamaan ya, punya dua persamaan seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya ingin mendapatkan perbandingan U transmisi dibagi dengan U insiden, ya, gimana caranya? Dari dua persamaan ini. Ini persamaan satu, ini persamaan kedua. Ya, ada yang masih ingat? Sebagai contoh ya, misalnya kita punya punya persamaan ini nih. A1X ditambah dengan A2Y sama dengan A3Z ya. Terus di bawahnya ini adalah B1X ditambah dengan B2Y sama dengan B3Z seperti itu ya. Kalau saya pingin apa? Kalau saya ingin punya perbandingan X dibagi Y, gimana caranya nih dari persamaan ini? Kita harus mengeliminasi Z kan? Ya, masih ingat eliminasi? Pernah dengar ya eliminasi ya? Iya, Pak. Pernah Paham. dengar ya? Nah, sama dengan ini ya, kalau kita ingin tahu perbandingan apa? Perbandingan U transmisi dibandingkan dengan U I atau gelombang gelombang transmisi dibagi dengan gelombang datang gitu kan? Maka kita harus mengeliminasi apa kalau gitu? Untuk kasus ini, ya. Untuk kasus ini kita harus mengeliminasi U refleksinya kalau begitu kan, ya. Nah, sementara kebalikannya kalau kita ingin tahu perbandingan antara U refleksi dengan U atau gelombang refleksi dengan gelombang datang, maka kita harus mengeliminasi U transmisinya seperti itu, ya. Nah, tentang eliminasi, kemudian substitusi, begitu kan?
itu sudah eh, mungkin kita sudah belajar itu sejak eh, kapan nih? Sejak SMP ya tentang eliminasi dan substitusi seperti itu ya. Oke ya, jadi kita bisa mendapatkan hubungan antara gelombang transmisi dengan gelombang datang dengan mengeliminasi gelombang refleksi. Kita juga bisa tahu hubungan antara U refleksi dengan gelombang datang dengan cara mengeliminasi gelombang transmisinya seperti itu. Ya. Nah, sehingga kita akan mendapatkan persamaan ini. Begitu ya. Kita akan mendapatkan persamaan ini. Jadi misalnya dari mana ini diperoleh dengan cara transmisi dan apa sorry eliminasi tadi, sorry ya. Nah, untuk persamaan pertama kita lihat menghubungkan antara UT. Apa tadi UT? Gelombang apa? Transmisi, Pak. Transmisi Transmisi, Pak. dengan UI gelombang Insiden, Pak. gelombang insiden ya atau gelombang datang. Nah, kita lihat di sini ya di persamaan satu ini sudah tidak ada lagi gelombang refleksi karena sudah kita eliminasi. Nah, sementara yang di persamaan kedua ini ya itu yang ada hanya UR dan UI seperti itu ya karena kita sudah mengeliminasi yang gelombang transmisinya. Nah, masing-masing ini begitu kan ya itu dihubungkan oleh suatu bentuk persamaan ini yang di tengahnya nih seperti itu. Ya, ini ada bentuk persamaan ini. Yang ini untuk hubungan antara UT dan UI, yang ini ada hubungan antara UR dan UI seperti itu. Ya. Atau kalau UI-nya kita pindahkan, begitu kan, UI-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, maka kita akan punya persamaan seperti ini. Ya. UI-nya kita kita bagikan, begitu kan, seperti itu, sehingga di sini merupakan pernyataan UT dibagi dengan UI. Nah, ini yang disebut sebagai koefisien transmisi ya. Ini adalah koefisien transmisi itu tidak lain adalah perbandingan antara gelombang transmisi dibandingkan dengan gelombang datang. Ya, rumusnya ya yang sisanya tadi yang tersisa tadi yang ada ini ya, seperti itu. Seperti itu. Demikian juga perbandingan antara gelombang refleksi dibagi dengan gelombang datang disebut sebagai koefisien refleksi ya. Jadi T ini disebut sebagai koefisien transmisi ya. Sementara yang ini adalah koefisien refleksi ya. Jadi koefisien transmisi adalah perbandingan antara gelombang transmisi dan gelombang datang. Sementara koefisien refleksi itu adalah perbandingan antara gelombang refleksi dan gelombang datang. Dan rumusnya kan tadi seperti ini. Nah, sekarang kalau kita menggunakan istilah apa impedansi ya, impedansi itu adalah perkalian antara rho dikalikan dengan kecepatannya atau rho dikalikan dengan C seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, yang ini ya. Jadi impedansi itu adalah perkalian antara kecepatan dengan densitas ya. Nah, sekarang kita lihat di sini di atas ini ya, misalnya 2 dikalikan dengan rho 1 dikalikan dengan C1, maka rho 1 dikalikan dengan C1 itu disebut sebagai impedansi ke satu. Di sini impedansi kita nyatakan sebagai huruf Z ya, seperti itu. Nah, di bawahnya ada rho 1 dikalikan C1 ini rho 1 ditambah dengan rho 2 dikalikan dengan C2 ini Z2 seperti itu. Ya, itu untuk koefisien transmisi. Sementara untuk koefisien refleksi itu rumusnya seperti ini. Di sini ada rho 1 dikalikan C1 tidak lain adalah impedansi atau Z1 ya. Dikurangi dengan rho 2 dikalikan C2 itu impedansi 2 atau Z2 ya. Di bawahnya sama ya, di bawahnya sama antara koefisien refleksi dan transmisi atau penyebutnya sama ya, yaitu Z1 ditambah dengan Z2. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah
koefisien transmisi dan koefisien refleksi dari bidang batas yang membatasi dua medium. Sekarang apa maknanya apa? Gelombang transmisi atau koefisien transmisi itu adalah U transmisi dibagi dengan U insiden. Seperti itu gitu kan. Ini artinya menunjukkan berapa porsi gelombang datang yang diteruskan ke medium kedua. Seperti itu. Ya. Sementara gelombang refleksi itu rumusnya U refleksi dibagi dengan UI. Dia menggambarkan porsi gelombang yang dipantulkan, ya. Berapa porsi yang dipantulkan, berapa porsi yang diteruskan atau ditransmisikan. Ini adalah porsi ya, porsi gelombang yang ditransmisikan, gitu ya. Jadi kan kalau gelombang bayangkan gelombang datang dari medium pertama, maka ada sebagian yang dipantulkan ya kembali ke medium satu, ada sebagian yang diteruskan seperti itu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan koefisien transmisi dan koefisien refleksi yang dinyatakan oleh rumus impedansi ini, dia secara langsung menggambarkan porsi gelombang yang dipantulkan dan porsi gelombang yang ditransmisikan ya melalui suatu besaran impedansi. Oke, sekarang kita lihat ya beberapa contoh impedansi di sini. Ya, misalnya tadi kembali ke tabel tadi ya, di sini ada aluminium misalnya seperti itu ya. Ini 2700 apa namanya? Rho-nya modulus Young-nya 70 gigapascal. Sementara C-nya hasil hitungan yang kemarin ya, itu 5092 meter per detik. Maka berapa jetnya? Tadi gimana rumus jet itu? Jet sama dengan, ya Kaila, tadi mau ini, Coba dengan cek. Rho dikalikan dengan C. Dikalikan aja kan, dikalikan ini, seperti itu kan. Ya, contoh misalnya Rho-nya di sini 2700 ya kita kita hitung yang ini ya. Kita hitung yang ini yang apa yang aluminium dulu ya. Walaupun tentu objek kita adalah batuan ya, bukan ya kita hitung dulu nih. 2700 kilogram per meter kubik. Saya kayaknya harus pasang baterai dulu nih. Ya, jadi 2700 kilogram per meter kubik dikalikan dengan C. C-nya kan 5092 meter per second ya, seperti itu. Jadi 2700 dikalikan dengan 5092, maka hitungan saya adalah 13,75 kali 10 pangkat 6 kilogram meter kuadrat per detik seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah impedansi untuk aluminium. Nah, coba ya yang sekarang yang granit dihitung, yang granit coba sama yang limestone. Coba ya supaya ada aktivitas, supaya ada apa? Ada hitungannya lah, hitungan kan hitungan sederhana juga ya. Tapi kalau hanya mendengarkan ya nanti apa akan pertama akan bosan dan juga gampang ini ya, tidak bisa gampang lupa. Tapi kalau ada hands on-nya gitu kan kalian nyoba-nyoba begitu ya. Ya, ada yang sudah dapat angka? Kalau granit itu saya dapat 8,42 Pak. Granit 8,42 dari Dita. Yang lain
Yang lain sama apa beda? Atau yang limestone-nya sekalian, Dita? Berapa limestone-nya? 12,7579 Pak. 12,79. Iya Pak. Oke, yang lain sama nggak yang lain nih? Iya Pak, sama Sama Pak. ya, good ya. Sama Jadi, Pak. nah kita lihat ya antara limestone apa? Limestone itu apa ya bahasa terjemahan bahasa Indonesianya? Batu gamping mah. Batu gamping ya. Oke, ini batu gamping, ini batu itu granit ya. Kalau granit ya, seperti itu. Oke, kalau begitu besaran mana nih impedansinya antara batu batu gamping dan granit? Besaran batu limestone ya, gamping ya, seperti itu. Ya, karena yang di limestone dia 12, lebih besar di lime impedansinya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya, apa tadi makna tadi. Sekarang bayangkan kalau misalnya seperti ini ya. Di sini ada emisi gelombang datang atau disebut sebagai gelombang datang ya tadi UI ya, kita nyatakan sebagai UI seperti itu. Oke. Nah, porsi yang seberapa besar gelombang yang ditransmisikan itu akan sebanding dengan koefisien transmisinya atau T-nya ya, yang tadi rumusnya seperti ini, seperti itu. Nah, demikian juga porsi gelombang yang direfleksikan ya seperti ini dia porsinya sebanding dengan koefisien refleksi seperti itu. Ya, seperti itu. Ini untuk kasus jet satu tidak sama jet 2 ya. Artinya ini medium satu dengan medium 2 dia berbeda seperti itu. Tetapi kalau jet satu sama dengan jet 2 ya, artinya medium satu sama medium 2 dia sama seperti itu. Maka kita lihat ya, tidak ada gelombang yang direfleksikan untuk kasus mediumnya homogen. Ya, jadi semuanya ditransmisikan seperti itu kan. Jadi T-nya sama dengan satu seperti itu. Nah, kita lihat aja kan misalnya T sama dengan 2 jet 2 jet 2 dibagi dengan jet satu sama dengan jet 2. Tapi karena jet satu sama dengan jet 2, ya ini kan sama dengan 2 jet 2 dibagi dengan 2 jet 2 itu sama dengan satu seperti itu ya, sementara refleksinya pasti nol. Oke. Nah, contoh visualisasinya seperti ini ya, bayangkan ini ada gelombang datang ya, ada gelombang datang, perhatikan ya, gelombang datang maka sebagian ada yang ditransmisikan kan, yang ini ditransmisikan nih, gelombang transmisi itu yang ini, gelombang refleksi yang mana, nah yang ini nih, yang ke bawah ini gelombang refleksinya. Nah, ini gelombang refleksinya nih. Seperti itu. Bisa dipahami sejauh ini? Sepak. Bisa ya. Nah, ini maksud dari refleksi dan transmisi ya. Dan itu semuanya tergantung dari sifat mediumnya ya, tergantung dari E1-nya berapa, kemudian rho 1 E1 dan rho 1-nya berapa, E2 dan rho 2-nya berapa seperti itu ya. Itu menggambarkan berapa porsi yang dipantulkan dan berapa porsi yang diteruskan seperti itu. Nah, supaya lebih apa lebih apa namanya lebih eh, terkait dengan bidang kita, bidang geofisika gitu kan atau kebumian secara umumnya, maka kita misalnya ini ada perlapisan batuan seperti ini ya. Oke, misalnya di atas ini ada yang disebut sebagai riolit gitu ya. Ini riolit, ini limestone gitu kan, ini lapisan limestone ya. Yang lapisan kedua ini limestone, ini lapisan gneiss ya. Ini ada limestone. Nama-nama ini sudah familiar belum? Nama-nama ini di kuliah geologi harusnya sudah familiar ya, sebagian mungkin ya. Iya Pak, sudah Pak. Pak. Sudah ya. Oke ya. Jadi udah paham kalau begitu ya. Nah, ini modulus Young ya, modulus Young untuk masing-masing lapisan untuk riolit, modulus Youngnya 78,2 kilonewton per milimeter square ya. Ini dalam satuannya dalam kilonewton per milimeter square.
Ya, sementara limestone yang di lapisan kedua ini 74,5 seperti itu. Ya, kemudian gneiss ya, eh, ini di apa, modulus Youngnya atau E-nya ini ya, supaya supaya nggak lupa. Ini adalah E tadi ya, seperti itu. Rho itu adalah density adalah rho seperti itu. Kecepatan gelombang P adalah disebut sebagai gelombang P. Ini kecepatan gelombang S disebut sebagai Vs seperti itu ya. Seperti itu. Oke, ya. Dan seterusnya ya. Di sini ada limestone lagi yang kedua yang di apa, lapisan keempat ya. Ini lebih besar 77,3 seperti itu ya. Nah, artinya kalau misalnya ini kita bisa menghitung impedansinya ya untuk riolit misalnya. Ya, berarti tinggal kalikan saja misalnya bisa. Nah, karena kita sekarang sudah ada gelombang P dan gelombang S begitu ya, karena kebetulan tabelnya ada gelombang P dan gelombang S ya, maka impedansi pun sebetulnya ya ada impedansi apa, impedansi untuk gelombang S ya, impedansi gelombang P ya, atau disebut sebagai ZP, ada impedansi gelombang S ya, ZS. Bedanya apa? ZP dan ZS? Kalau ZP ini rho dikalikan dengan PP gitu ya. ZS atau impedansi gelombang S ya rho dikalikan dengan VS seperti itu ya. Karena untuk gelombang P dan gelombang S apa, dia kecepatannya berbeda. Sudah dengar kan gelombang P dan gelombang S di, udah tahu ya bahwa ada gelombang seismik itu gelombang P dan gelombang S, Wahyu? Udah tahu belum gelombang P dan gelombang S? Kailah biasanya, Kailah atau Dita biasanya yang ini. Iya Pak, memang ringnya dan seterusnya. Udah. Oke ya, udah ya. Jadi apa? Jadi impedansi pun ada impedansi gelombang P dan impedansi gelombang S begitu ya. Jadi kita ini bisa menghitung nih impedansi gelombang P dan gelombang S-nya ya. Kalau mau ditulis di sini mau buat tabel ini ZP, ini ZS seperti itu ya. Silakan diisi, 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 diisi ya seperti itu. Good ya. Nah, eh, apa namanya, di masing-masing batas ini, di masing-masing batas lapisan ini dia mempunyai nilai koefisien transmisi dan koefisien refleksinya masing-masing seperti itu, tergantung dari apa, selang-seling dari apa, dari jenis batuannya ya seperti itu. Nah, sebagai contoh misalnya ya kan, misalnya kita dari hasil apa, dari hasil eh, coring batuan begitu ya. Seperti itu kita bisa melihat jenis-jenis batuan ya. Ada yang ini, ini lapisan sesatu gitu kan. Ini lapisan kedua, lapisan ketiga, empat, lima dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, pada bidang batas ya, pada masing-masing bidang batas atau mungkin pada apa, masing-masing batuan itu kita bisa menghitung impedansi akustiknya. Jadi kita bisa menghitung jetnya. Dari mana impedansi akustik dihitung? Dari perkalian antara densitas dengan kecepatan ya. Jadi misalnya yang kecepatan ini ya dikalikan dengan densitasnya berapa, kita tulis impedansinya berapa gitu kan. Demikian juga dengan lapisan kedua dan lapisan ketiga ya. Jadi kita bisa membuat pattern dari atau pola dari impedansinya ya. Sebagai contoh misalnya impedansi yang di atas sebesar ini, yang di kedua dia lebih kecil gitu kan, yang ketiga dia lebih besar dikit ya, yang ketiga lebih kecil lagi impedansinya ya. Ini impedansi keempat dan seterusnya ya, seperti itu. Oke, jadi ini saya tuliskan di sini pakai warna, mungkin warna lain kali ya ini.
Ini adalah Z1, ini Z2, ini Z3, ini Z4, ini Z5, ini Z6, ini Z7, ini Z8 ya. Karena ada 8 jenis batuan ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu. Oke? Paham ya? Dari mana Z1, Z2, Z3 dan seterusnya dihitung. Nah, kemudian pada bidang batas kita juga bisa menghitung koefisien refleksinya. Ya, ini tadi Z, ini koefisien refleksi tadi adalah R. R, gimana rumusnya tadi? Ada yang masih ingat rumus refleksi R, Z2 min Z1 dibagi dengan Z2 plus Z1 ya. Tadi ingat yang ini nih, cara ngitungnya yang ini nih. Nah, yang ini ya, atau yang ini yang ini nih untuk yang refleksi ya. Untuk yang refleksi ini menghitungnya ya. Jadi di sini Z2 min Z1 dibagi dengan Z2 plus Z1 ya. Ada yang negatif gitu kan, ada yang negatif, ada yang positif, ada yang negatif, positif, negatif. Jadi ini apa selang-seling begitu ya, ada yang negatif di di batas pertama, batas kedua ada yang positif dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya kita apa namanya melakukan eksperimen ya, memasukkan gelombang seismik begitu ya, secara vertikal ke dalam pola batu di sini. Jadi kita menginjeksikan gelombang begitu ya, kita menginjeksikan gelombang ya berbentuk impuls ke dalam ke dalam eh, batuan ini, maka kita akan mendapatkan yang disebut sebagai seismic trace atau rekaman seismik ya. Ini disebut sebagai rekaman seismik seperti itu ya. Oke. Nah, sebagai contoh misalnya ya, coba lihat yang gambar ini sekarang ya. Kalau misalnya di sini ada lapisan itu ya, ada misalnya di sini ada pasir gitu kan. Di sini ada es ya, di sini ada air dan air. Di sini kembali ke lapisan air lagi seperti itu. Misalnya tadi dengan air sorry, pasir dengan gas, gas dengan air gitu, pasir lagi seperti itu kan. Jadi ada selang-seling batuan seperti itu. Karena ada selang-seling batuan, maka dia punya kontras impedansi ya. Kontras impedansi menyebabkan kita bisa menghitung koefisien refleksinya. Gitu ya, seperti itu. Nah, jadi di sini menunjukkan kenapa kok kita bisa mengidentifikasi jenis batuan seperti itu kan ya, karena batas antara lapisan itu ditandai oleh adanya kontras impedansi seperti itu kan ya, sehingga ini memungkinkan eh, kita untuk mengidentifikasi kondisi bawah permukaan, misalnya di reservoir itu isinya gas atau air seperti itu kan, ini akan tergantung dari eh, pertama dari impedansi akustiknya, kemudian kontras impedansnya, nanti juga akan tergantung dari polarisasi atau amplitudo dari seismik trace-nya seperti itu, atau rekaman seismiknya. Oke ya, ini aplikasinya di geofisika ya. Kalau aspek fisikanya tadi sampai dengan koefisien transmisi, koefisien refleksi. Nah, itu kita gunakan di geofisika untuk mempelajari kondisi bawah permukaan seperti itu. Oke, nah ini yang Yang tadi ini yang disampaikan Wahyu ya. Ada yang pembiasan di sini, ada pembelokan tadi ya. Kalau misalnya ada sudut di sini ya. Kalau misalnya ada sudut, maka akan ada yang direfleksikan, ya, akan ada yang dibelokkan atau dibiaskan, ya. Tapi ini bahasan ini ya, nanti bahasan bagian nantilah seperti itu ya. Ini kita masih ke yang gelombang di mana dia datang secara tegak lurus terhadap bidang batas seperti itu. Baik ya, eh, itu bahasan kita hari ini ya.
Ingat tadi tugasnya ada ya, tugas yang tugas yang apa yang tadi disampaikan di awal ya, tolong nanti dibuat, nanti juga akan di apa akan dikumpulkan tugasnya seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Jelas, Pak. Oke ya, jadi pembahasan kita hari ini adalah gelombang yang menjalar pada dua medium dengan karakteristik fisik yang berbeda yang dibatasi oleh bidang batas, gitu kan? Nah, ini adalah sebetulnya alasan kenapa geofisika kita bisa mempelajari kondisi bawah permukaan ya, karena dia ada kontras tadi seperti itu. Kalau tidak ada, Bu Resti mungkin kita foto dulu Iya, Bu Pak. Resti ya Ada sebagai mahasiswa, absen. silakan. Kameranya di on. Anes nanti ambil gambar. Tuh kan jadi kelihatan, oh itu Wahyu tuh itu Vergi, Yulianti, Nikodemus, Rehan. Wah ini ada yang satu layar bertiga ini. Adik kakak atau ini atau lagi ngumpul di Claudia, Elizabeth, Friska satu layar kan sama masih satu layar. Apalagi sini tuh. Yang yang lainnya kok kan belum ketiduran ya. Silakan. Oh, saya sudah ya. Saya sudah Ya Pak, di satu, foto. Baik dua, ya. tiga. Silakan Mangga. Johannes mau di ini, mau di aba-aba, kasih aba-aba. Satu, dua, tiga. Atau sudah? Iya Pak, udah Pak. Baik ya. Kita ketemu Terima kasih. hari masih ketemu hari Rabu ya Bu Resti Betul, ya Pak, belum masih. libur.